Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, aku Aditya Indrania Zahra dari Sosiologi 2023. Hari ini aku bakal bahas topik yaitu analisis kebijakan perang dagang internasional. Pertama, perang dagang itu apa sih? Gampangnya, perang dagang itu adalah konflik ekonomi antar dua negara atau lebih terkait dengan perdagangan internasional. Biasanya, ketika dua negara saling naikin tarif impor barang mereka dari negara satu sama lain, tujuannya itu agar barang dari luar negeri ini jadi lebih mahal dan orang-orang dalam negeri lebih memilih produk lokal mereka. Tapi, apakah dampaknya sederhana itu? Tentu aja enggak. Seperti perang dagang antara Amerika dan China atau Tiongkok mulai tahun 2018. Seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Jadi di tahun 2018, waktu itu Presiden Donald Trump bilang kalau Tiongkok ini curang dalam perdagangan. Dan dia pun mulai menaikkan tarif untuk barang-barang dari Tiongkok. Donald Trump bilang Tiongkok ini dianggap main curang dalam perdagangan, mulai dari meniru teknologi mereka, terus ngasih subsidi ke perusahaan mereka sendiri, sampai bikin defisit perdagangan Amerika Serikat itu makin lebar. Akhirnya Amerika Serikat ini naikin tarif buat produk dari Tiongkok, dan Tiongkok pun tentu aja nggak terima. Mereka membalas dengan menaikkan tarif ke barang-barang dari Amerika. Jadilah mereka atau kedua negara ini saling balas-balasan. 回到对话合作的正确轨道上来。我要重申，中国人民从来不怕邪，不信鬼，从来不吃霸道霸凌那一套。施压、胁迫和威胁，不是同中方打交道的正确方式。 Lalu, siapa sih yang kena dampaknya? Jawabannya itu semua orang. Jadi laporan dari WTO atau World Trade Organization nyebutin bahwa akibat dari perang dagang ini, perdagangan dunia tuh turun lumayan drastis. Banyak perusahaan internasional tuh pusing karena rantai pasokannya tuh jadi berantakan. Mereka harus muter otak dengan cari pemasok baru, terus bayar pajak tambahan, dan atur ulang distribusi. Harga barang pun juga jadi naik gara-gara tarif tadi. Misalnya dari produsen di Tiongkok yang biasanya beli komponen dari Amerika Serikat, jadi harus cari alternatif, dan itu memang nggak murah. Sementara di Amerika Serikat produk Tiongkok yang tadinya murah sekarang jadi mahal. Akhirnya ujung-ujungnya konsumen yang paling rugi. IMF atau International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional juga angkat suara. Mereka bilang bahwa akibat perang dagang ini pertumbuhan ekonomi dunia itu turun sampai 0,5%. Itu angka yang besar kalau ngomongnya skala dunia gitu ya, dan mana bisa ngaruh ke lapangan kerja, gaji, bahkan stabilitas ekonomi nasional. Dan ini itu bukan cuma soal angka, tapi juga soal kehidupan nyata. Contohnya petani keledai di Amerika jadi kehilangan pasar ekspor mereka ke Tiongkok. Harga jual turun, terus stoknya numpuk, dan akhirnya banyak yang rugi. Selain pabrik Tiongkok ini yang biasanya beli komponen dari Amerika Serikat, harus cari pemasok lain, dan itu nggak gampang, bisa butuh waktu, biaya, sama risikonya jadi lebih tinggi. Nah, dalam situasi seperti ini, negara-negara lain, termasuk Indonesia, itu juga kena efeknya. Kenapa? Karena sekarang semuanya udah saling terhubung ya lewat perdagangan global. Kalau dua negara raksasa kayak Amerika Serikat dan Tiongkok ini ribut, negara-negara lain itu bisa ikut goyah, ekspor jadi lesu, nilai tukar jadi lebih labil, dan investasi asing jadi ragu buat masuk. Di samping itu, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini juga kembali memanas baru-baru ini di tahun 2025. Ini dipicu oleh kebijakan tarif tinggi dari pemerintah Presiden Donald Trump, tarif tambahan sebesar 32% terhadap produk Tiongkok, dan rencananya tarif 10-20% untuk semua impor. Ini telah menciptakan ketegangan global. Contohnya saat kita dengar nama-nama brand mewah nih kayak Chanel, Nike, Prada, Coach, atau mungkin Dior, yang kebanyakan pasti barang-barang super mewah ya, terus kualitasnya tinggi dan buatan Eropa kan.
Tapi faktanya Tiongkok ini mulai membocorkan banyak dari komponen, kemasan, atau bahkan sebagian proses produksi mereka itu dilakukan di Tiongkok karena biaya produksi di Tiongkok jauh lebih murah, pekerjaannya cepat, dan industri manufakturnya sudah sangat canggih. I will tell you 30 luxury brands. Some of their products are made in China. Ralph Lauren, Armani, Nike, Dior, Lululemon, Apple, Michael Kors, Coach, Calvin Klein, Prada, Balmain, Swarovski, Adidas, The North Face, Rimowa, Levi's, Burberry, Versace, Chanel, Cartier, Ferragamo, Timberland, Yves Saint Laurent, Victoria's Secret, Puma, Uniqlo, Disney, Max Mara, Givenchy. The producing cost is only 1/10 of its price. Can you? Jadi waktu perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok memanas, merek-merek ini tuh jadi ketar-ketir juga karena yang pertama tarif impor naik. Kalau barang dari Tiongkok dikenakan tarif tinggi saat masuk ke Amerika Serikat, barang mewah yang pakai komponen dari sana harus cari alternatif, yang mana biasanya itu lebih mahal. Ini lebih ngaruh juga ke harga jual di akhir. Terus yang kedua, konsumen jadi bingung nih, banyak pembeli premium atau pengoleksi barang mewah itu kaget ketika tahu bahwa sebagian dari produk mewah mereka ternyata nggak 100% buatan Eropa. Apalagi kalau yang harganya selangit, walaupun memang nggak semua barang itu buatan pabrik di Tiongkok. Lalu yang ketiga, buat brand mewah, image itu kan segalanya ya. Kalau terlalu banyak dikaitkan dengan produk massal dari Tiongkok, mereka bisa dianggap turun kelas. Lalu menurut pendapat para ahli, Paul Krugman, ekonom peraih Nobel, bilang bahwa perang dagang itu sering banget didorong oleh politik di dalam negeri. Maksudnya, kebijakan proteksionis itu kadang cuma buat cari dukungan politik dari kelompok industri dalam negeri. Tapi efek jangka panjangnya malah bisa bikin konsumen rugi, daya saingnya menurun, dan ekonomi jadi nggak efisien. Lalu ada The Peterson Institute for International Economics. Mereka ini ngeluarin laporan yang intinya bilang bahwa walaupun perang dagang niatnya cuma bikin negara lawan takut dan mau negosiasi sama mereka, kenyataannya malah bikin situasi makin tegang dan susah dikendalikan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Ini yang menarik, kita ini di posisi yang bisa dibilang di tengah. Di satu sisi kita bisa kena imbas negatif, misal kayak permintaan global jadi turun, ekspor kita jadi lesu, atau industri kita ini terdampak dari gangguan rantai pasok. Tapi di sisi lain ini juga bisa jadi peluang. Contohnya beberapa perusahaan asing yang pindah dari Tiongkok gara-gara tarif tinggi bisa aja memilih Indonesia buat relokasi. Itu pun kalau pemerintah kita sigap dengan regulasi yang mendukung, infrastruktur yang siap, dan iklim investasi yang menarik. Indonesia ini bisa dapat untung dari situasi ini. Makanya penting banget buat Indonesia terus aktif dalam perjanjian dagang regional sambil tetap memperkuat industri dalam negeri biar bisa bersaing di pasar global. Terus apa solusinya? Apa perang dagang itu nggak bisa dihindari? Tentu aja bisa. Mungkin caranya dengan berdialog atau negosiasi, kerjasama. Jadi sistem perdagangan dunia udah punya wadah buat itu, kayak WTO, terus forum G30, dan berbagai perjanjian dagang multilateral. Jadi, tapi tentu ya, semua butuh kemauan politik dan kepercayaan di antar negara. Karena di era global kayak sekarang, semua negara itu saling tergantung. Jadi mau nggak mau kita harus kerja bareng. Proteksionisme itu mungkin kelihatan keren di awal, tapi jangka panjangnya bisa jadi bumerang. Jadi perang dagang itu bukan solusi jangka panjang. Yang rugi bukan cuma negara yang terlibat, tapi seluruh dunia bisa kena imbasnya. Jadi menurut para ahli dan lembaga-lembaga ekonomi global, pendekatan terbaik adalah kerjasama dan reformasi, bukan saling serang pakai tarif. Jadi kita sebagai masyarakat penting juga nih buat paham situasi global kayak gini. Karena walaupun kelihatannya jauh, efeknya bisa aja itu buat kita gitu. Jadi bisa nyentuh isi dompet kita juga. Itu mungkin sekian dari saya tentang analisis kebijakan perang dagang internasional. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.